Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Saat ini saya sedang berada di booth BMW di Gias yang sedang berlangsung dari tanggal 11 hingga 21 Agustus 2022 di ICE BSD. Dan di sebelah saya ini adalah BMW 220i Coupe M Sport, yang mana ini menjadi salah satu mobil yang paling eye-catching. Nah, BMW 220i Coupe ini juga ada tipe yang M Performance artinya di sebelah sana berwarna putih, di mana itu lebih M lagi dengan tampilan carbon fiber dan body kit dan juga ada stiker di mobilnya. Nah, ini sekarang kita akan bahas BMW 220i Coupe M Sport. Dan ini adalah salah satu mobil yang paling saya suka di booth BMW 220 M Sport. Yang tadinya saya pikir pas di press release dan di media tuh kelihatan warnanya kayak terlalu ngejreng gitu ya, kayaknya nggak banget. Tapi pas ngeliat langsung, wah ternyata bagus banget. Ini sama rasanya pas saya kemarin ngeliat M3 yang warnanya hijau dengan grill besarnya itu. Pas di foto mungkin banyak terima hujatan ya BMW-nya sendiri. Tapi pas ketemu ternyata keren banget dan sekarang jauh lebih bisa diterima sama masyarakat. Nah, oke, tampilan depannya juga saya suka surprisingly, padahal sebelumnya saya mungkin agak kurang yakin, tapi wah, ini dia menggunakan active air flap, di mana dia akan terbuka secara otomatis kalau mobilnya panas, karena gunanya untuk mendinginkan mesin. Tapi ya dia pinter juga, kalau misalnya kita lagi mau pagi-pagi full start, itu dia akan tetap menutup supaya mesinnya cepat panas. Nah, ini juga ya karena dia adalah M Sport, di mana bukan real M, jadi masih ada sentuhan-sentuhan chrome di sini. Biasanya kalau udah M tuh biasanya udah full karbon dan hitam-hitam gitu biasanya. Nah, ini masih ada sentuhan chrome di sini di bagian tepi grillnya. Kemudian ini juga bagian bumpernya ada tarikan-tarikan yang agresif. Nah, ini air vent-nya juga aksen aja ya, jadi dia bukan real air vent. Kemudian untuk lampu dia menggunakan full LED adaptif dengan high beam assist. Oke, secara penampilan depan saya suka karena memang seperti tampilan baru ya yang dimiliki oleh BMW seri 2. Nah, mungkin banyak orang yang mikir ini kiblatnya ke 1M, padahal sebenarnya tidak ada hubungannya dengan 1M. Dia kiblatnya itu lebih ke M3 sebenarnya. Jadi nanti kita akan lihat tampilan M2 yang kurang lebih akan seperti ini. Nah, kemudian di mobil ini juga ada yang spesial, yaitu logonya, di mana ini logo perayaan 50 tahun M yang hanya ada di tahun ini saja dan tidak keluar di semua line up mobil BMW, yang standar-standar tidak ada. Jadi yang ada logo ini hanya di M Sport dan M yang beneran. Oke, sekarang kita lihat bannya. Untuk bannya sendiri dia berukuran 225/45 ring 18 dengan spesifikasi M juga di sini. Dan ini ada logonya lagi nih yang tadi sama seperti di depan. Dog velgnya juga sama mengikuti logo perayaan 50 tahun M. Ada logo M juga di sini, dan ini yang paling serius ya setidaknya dari mobil ini adalah brake-nya. Dia menggunakan kaliper M, di mana mobil ini memang seperti melambangkan, kalau misalnya kita ketemu di jalan itu melambangkan high performance dari mobil ini. Tapi apakah sebenarnya tenaganya juga tenaga M juga? Kita lihat mesinnya. Oke, untuk mesin, ya dia bermesin 4 silinder 2000 cc twin power turbo. Nah, ini twin power turbo artinya dia tetap single turbo, tapi dia memiliki dua scroll, di mana itu juga fungsinya untuk mengurangi turbo lag, yang ujung-ujungnya memang untuk memaksimalkan potensi dari si mesin ini. Kemudian untuk tenaganya dia 144 horsepower, torsinya 300 Nm. Ini belum ada peredam juga di sini. Sekarang kita lihat di sisi belakangnya. Oke, secara keseluruhan kita lihat ini tampilannya memang agresif dan sporty sekali ya, karena dia mengusung M Sportnya itu. Dan di sini ada rear spoiler dari M,
Ini juga terlihat ada diffuser di sini, kemudian ada 2 knalpot di sini. Tampilannya memang dibuat gahar seperti memang layaknya sebuah M. Untuk bagasinya kita lihat. Untuk bagasinya sendiri ini juga cukup besar ya untuk sebuah mobil coupe, di mana ini bisa muat 2 koper lah kira-kira. Nah, terus di sini juga ada soket 12 volt di sini dan ada 2 sisi untuk tempat penyimpanan. Kemudian ini untuk desain lampunya yang kemarin sempat juga terima banyak hujatan dari netizen, tapi ternyata pas kita lihat juga it's nice gitu, not bad. Mobil ini sangat berbeda filosofinya dengan BMW 218i Grand Coupe, di mana mobil tersebut diutamakan untuk city driving, fuel economy, easy to drive, dan front wheel drive. Sementara BMW 220i Coupe M Sport ini lebih driver-oriented, fun to drive, sporty look, sporty handling, dan pastinya seperti karakter sejatinya BMW, dia rear wheel drive. Wah, ini begitu masuk bener-bener rasanya tuh bener-bener seperti mobil M loh. Karena dia joknya juga rendah, dimana jok rendah itu kan ngebuat kita kayak seperti layaknya nyatu gitu ya sama aspal. Rata-rata mobil sport itu memang dibuat seperti itu. Dan ini mobil feel-nya seperti real M menurut saya. Oke, untuk tampilannya sendiri dia masih terlihat sama seperti seri 3 sebenarnya, basically. Nah, kemudian ini untuk trim M-nya ini memang juga di mana-mana ya. Salah satunya di bagian setir, ini ada pedal shift dan ada logo M juga di sini. Nah, ini juga salah satu yang spesial nih, karena aksen ini tuh hanya ada di mobil ini aja, belum pernah ada di mobil lainnya lagi. Tapi materialnya plastik, tapi it's a nice touch aja sih. Kemudian trim M Sport ini juga terdapat di joknya yang semi bucket dan sudah elektrik ya. Dan juga ada di safety belt. Oke, kemudian di sini juga ada tempat penyimpanan yang cukup spacious ya buat saya, nggak sempit. Ini ada cup holder, tempat penyimpanan. Di sini juga ada pocket juga, bisa untuk naro itol, dompet atau semacamnya, koin juga bisa. Dan tertutup. Kemudian bagian konsol tengah juga ada 2 cup holder, ada USB slot di sini dan ada power outlet, dan ini juga ada wireless charging mobilnya. Mantap. Untuk konsol tengahnya ini juga ada USB-C ya. Kalau tadi USB, ini USB-C dan tempat penyimpanan yang cukup lah untuk bawa barang-barang kita. Seperti yang saya bilang tadi ya, tampilannya ini memang seri 3 banget dan khas BMW. Head unitnya ini menghadap ke driver atau driver oriented sebutannya. Kemudian untuk mode berkendara ada 3 mode, Sport, Comfort, dan Eco Pro yang bisa langsung kita sentuh saja di sini. Dan ini ada fitur yang paling saya suka ya, fitur auto hold. Ini fitur wajib sih menurut saya. Karena memang Jakarta kan macet banget, sangat akan ngebantu ini fiturnya. Ini juga aksennya juga ada patternnya ya. Dia seperti pattern carbon fiber, tapi ini bukan carbon fiber. Jadi dia masih ada sedikit warna silver dan hitamnya. Di sini juga ada tempat penyimpanan, soft open. Oke. Nah, mobil ini juga dilengkapi dengan sunroof. Ya, yang bisa tilt juga. Untuk speakernya standar BMW ya, menggunakan Harman Kardon. Kita akan cek juga di bagian belakang akan seperti apa di belakang. Oke, dia akan secara otomatis maju ke depan. Kita balikan lagi. Tinggi saya 160,5 cm. Dan ini masih ada ruang legroom yang oke menurut saya untuk sebuah coupe. Headroomnya juga nggak bikin saya ngerasa sempit atau ngerasa gitu. Jadi tetap masih ngerasa nyaman kalau misalnya saya mau ajak teman-teman atau keluarga duduk di baris kedua. Speaker Harman Kardonnya di sini. Ini juga ada sama seperti di depan ya, trim M-nya juga ada di safety belt bagian belakang, dan kemudian di bagian armrest juga ada 2 cup holder di sini. Ada tempat penyimpanan di belakang jok ini dan juga ada di bagian tengah. Sehingga memang ini mobil diperuntukkan untuk 2 orang saja ya di bagian baris keduanya, kecuali Anda mau duduk di sini dan agak sedikit kurang nyaman karena tengahnya bolong. Kemudian untuk AC-nya dia tidak dual zone ya, single.
namun bisa diatur secara digital. Dan ada lampu baca di sini, bisa kanan atau bisa kiri, ada 2 opsi. Oke, kita keluar lagi dan kita tunggu aja. Ini electric seat-nya udah canggih, dia akan maju sendiri. Oke, ini warna hero color-nya, warna ungu, yang sebutannya itu Thunder Night Metallic. Tapi dia punya 6 varian in total, jadi ada hitam, ada merah, putih, abu-abu, dan biru. Sama satu lagi si ungu ini yang memang menjadi hero color-nya. Selain opsi warna, Anda juga bisa memilih tipe untuk mobil yang sama, tapi ini tipe M Performance Sport. Tuh ada tulisannya di belakang. Karena untuk tenaga dan segala macam itu masih sama persis seperti yang sebelumnya, tapi ini lebih ke tampilan ya, lebih ke kosmetik ya. Dimana yang tadinya mungkin di sana grillnya ini berwarna chrome, tapi di sini sudah M banget DNA-nya, jadi dia sudah carbon fiber. Ini juga carbon fiber, di bagian spion juga, dan masih banyak lagi yang dilapisi oleh carbon fiber sehingga mengentalkan DNA dari M itu sendiri. Kemudian untuk harga dia on the road-nya 1.268.000.000 rupiah. Dan buat saya itu good deal sih kalau misalnya mau punya mobil ini dengan tampilan yang memang terlihat seperti M, serius gitu. Cuma mungkin kalau untuk yang kita yang ngerti banget sama mesin dan memang mencari performa dari mobil, mungkin ini bukan pilihan yang cocok. Tapi bagi Anda yang memang punya budget segitu dan juga ingin tampilan yang terlihat sporty gitu ya, terlihat M banget, it's a good deal. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman Anda. Jangan lupa juga untuk main-main ke website kami di www.autodriver.com. Dan bagi Anda yang belum download aplikasi Autodriver, silahkan Anda download di Google Play Store. Sekian review dari kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.